memperhatikan Lukas pasal 11, sekali lagi ayat 1 untuk kita sekalian. Saya baca dan saudara bisa menyimak dengan saksama. Demikian ibu bapak sekalian, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Kalimat Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Kata ajarlah kami berdoa ini menjelaskan pada kita semua ibu bapak bahwa doa itu ternyata tidak terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya. Doa itu bukanlah sesuatu yang tidak membutuhkan bimbingan, petunjuk, pelajaran atau arahan-arahan. Doa itu bukanlah sesuatu yang tidak memerlukan pertolongan yang akan menolong kita mengerti bagaimana prinsip-prinsip berdoa dengan benar. Karena itu pada pagi hari ini saya akan berbagi pada kita sebuah topik yang berjudul berdoa menurut prinsip-prinsip berdoa. Sebab sering sekali kita berdoa dan aktivitas ini kita kerjakan dengan baik, tapi tidak mengerti prinsip-prinsip berdoa itu sendiri. Kalau saudara memperhatikan apa yang disampaikan Kristus kepada para murid-muridnya sebagaimana yang dikemukakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5-8, di sana Yesus mengajarkan hal-hal berkaitan dengan doa Bapak Ibu. Dia bicara mengenai bagaimana berdoa, yakni jangan seperti orang munafik kata Yesus. Yesus juga beritahu kalau berdoa jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Sebaliknya kata Yesus dalam pasal itu, kalau kita berdoa masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Artinya apa yang dikemukakan Kristus itu menjelaskan bahwa berdoa itu bukanlah aktivitas agamawi atau kegiatan tanpa nilai. Doa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan atau dianggap dengan sembarangan, dianggap rendah. Sebab apabila doa adalah sesuatu yang bisa dianggap rendah, sesuatu yang hanya dinilai sebagai aktivitas rutinitas agamawi, maka sesungguhnya kita sedang memboros-boroskan waktu kita. Sebab doa-doa yang demikian adalah doa-doa yang salah berdasarkan keterangan Alkitab. Nah, melihat itu Bapak Ibu atau menyadari kebenaran yang sudah disampaikan itu, maka penting bagi kita semuanya mengerti bagaimana berdoa menurut prinsip-prinsip berdoa itu sendiri. Bagaimana seharusnya berdoa berdasarkan prinsip atau sesuai dengan prinsip-prinsip berdoa sebagaimana yang dikemukakan oleh Alkitab. Nah, saya akan coba bagi pada kita. Sebab para murid itu ngomong, Tuhan ajarlah kami berdoa. Berarti ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur dalam berdoa itu. Sehingga tidak boleh dianggap enteng lalu saudara mengira nggak perlu harus belajar mendalami pengetahuan-pengetahuan tentang seluk-beluk doa. Doa saja pasti bisa, pasti selesai kok, pasti Tuhan campur tangan. Ya, di satu sisi hal itu ada benernya. Tetapi itu bukan hal yang prinsip. Karenanya kita akan lihat prinsipnya Ibu Bapak Saudara. Yuk kita kembali kepada Yakobus pasal 4 ayat 1-2. Dari perikop ini kita temukan prinsip yang dimaksud atau prinsip yang dikemukakan oleh Alkitab dalam berdoa. Prinsip yang pertama saudara-saudara sekalian, berdoa sesuai dengan prinsip berdoa itu adalah dicatat dalam pasal 4 kitab Yakobus ayat 1-2. Perhatikan kalimatnya.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Yakobus 4 ayat 1-2 ya, saya ulang. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Prinsip pertama yang kita temukan dari ayat 1-2 ini adalah berdoa sesuai dengan prinsip doa. Itu yang pertama, tidak hidup secara duniawi. Saya ulang, tidak hidup secara duniawi. Itu prinsip dalam berdoa. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saudara berdoa, tetapi gaya hidup kita yang kita bangun setiap hari adalah gaya hidup duniawi, maka sesungguhnya nilai-nilai hidup yang saudara bangun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berdoa yang benar. Nah begitu. Sebab kata sengketa, kata pertengkaran, kata membunuh, kata iri hati, berkelahi, dan seterusnya itu, kata-kata tersebut menjelaskan gaya hidup yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu. Nah saudara, dalam prinsip berdoa saja, Yesus ngomong dalam Matius pasal 6 itu, kalau berdoa jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seperti orang yang tidak mengenal Allah itu maksudnya bukan hanya dalam bentuk isi doanya, tapi termasuk gaya hidupnya. Gaya hidup orang-orang yang berdoa ini tidak boleh bertentangan dengan gaya hidup yang dianjurkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Allah, di mana kita menyampaikan doa serta permohonan kita itu. Bahkan kalau lebih dalam saudara memperhatikan pesan-pesan Rasul Paulus dalam 2 Timotius misalnya, di sana diberitahu hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Ayo, kalau ada ibu bapak masih senengnya ribut, senengnya bertengkar, senengnya ngeladenin orang yang sukanya bikin ribut, bertengkar. Pagi ini kita sama-sama berubah. Itu bukan gaya hidup yang Tuhan inginkan. Itu bukan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip berdoa. Bahkan gaya hidup seperti itu ibu bapak, yakni gaya hidup duniawi, suka bertengkar, bersengketa, membunuh, iri hati, berkelahi. Gaya hidup atau hal-hal ini sebenarnya merupakan rintangan yang menyebabkan doa kita tidak dijawab. Hal-hal ini yang menjadikan doa kita menjadi tidak efektif, tidak sesuai dengan prinsip berdoa yang benar. Kalau saudara menoleh ke lembar-lembar kitab perjanjian lama, prinsip berdoa dengan tidak hidup secara duniawi itu sesungguhnya sudah disampaikan, diajarkan mulai dari kitab perjanjian lama. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 18 kalimatnya berbunyi begini ibu bapak. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doaku. Jadi sudah mulai dari perjanjian lama prinsip berdoa ini diajarkan, disampaikan. Jadi jangan kita berdoa kepada Allah tapi gaya hidup kita bertentangan. Nah kalau saudara lihat Yakobus pasal 4, misalnya kita lihat dulu ayat 4, saudara, saya baca begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Setiap kali kita masih nyaman dengan gaya hidup duniawi, dengan gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Nah kalau begini gaya hidup yang kita bangun, bagaimana doa menjadi efektif, menjadi benar, menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam berdoa itu?
Lalu lihat ayat 8, Ibu Bapak. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hai kamu orang-orang berdosa, tahirkanlah. Ini sekali lagi bicara atau mengacu kepada gaya hidup orang-orang yang berdoa harusnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab dalam berdoa itu sendiri. Tidak lagi mengenakan atau nyaman dengan gaya hidup duniawi. Nah, sekarang saya coba bagi kepada kita sekalian sebuah kebenaran bahwa memang benar tidak seorang pun di antara kita ini yang hidupnya sempurna. Tidak seorang pun dari kita ini yang memiliki gaya hidup yang total sepenuhnya sempurna. Setiap kita mungkin memiliki sesuatu dalam diri kita, yakni sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bisa saja itu terdapat dalam diri kita. Tetapi Ibu Bapak, begitu kita menyadari bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, seharusnya kita segera menanganinya, segera memperbaikinya, sehingga kita terhindar dari apa yang disebut dengan niat jahat dalam hati kita. Oke, yang kedua Ibu Bapak, prinsip berdoa yang sesuai dengan prinsip berdoa itu adalah apabila kita berdoa tidak konsisten. Ini tidak sesuai dengan prinsip berdoa. Sekali lagi, tidak konsisten. Perhatikan ayat 2 yuk, kitab Yakobus. Kalau kita berdoa tidak konsisten, ini namanya berdoa tidak sesuai dengan prinsip berdoa. Ayat 2 kalimatnya, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kalimat berikutnya, karena kamu tidak berdoa. Artinya Ibu Bapak, ketidakkonsistenan menjadi penyebab doa kita tidak dijawab. Nah gitu saudara-saudara. Ketidakkonsistenan menjadikan doa-doa kita tidak efektif. Di saat kita sedang ingin berdoa, kita doa. Di saat kita sedang tidak mau berdoa, lagi tidak ingin berdoa, kita tidak berdoa. Di saat sedang memungkinkan, kita berdoa. Tetapi saat tidak lagi memungkinkan, maka kita berdoa. Ini namanya di saat tidak memungkinkan maka kita tidak berdoa. Ini namanya Bapak Ibu, doa yang kita lakukan itu adalah doa kadang-kadang. Kadang berdoa, kadang tak berdoa. Haleluya. Semoga saudara tidak pikir nih Pak Gembala nih nembak saya. Dah, saya enggak nembak Ibu Bapak. Saya cuma ngebom. Haleluya. Saudara pikir, aduh, janganlah gitu-gitu amat Pak. Ya, aku ini bilang yang benar Bapak Ibu. Kalau doanya kita kadang berdoa, kadang tidak berdoa, makanya Tuhan pun kadang dia jawab, kadang tak dia jawab. Di saat saudara ingin segera dijawab, tak mau Tuhan jawab. Gitu. Makanya kita ini jangan doanya kadang-kadang Ibu Bapak, konsisten. Jadi kalau masih kadang-kadang, kadang doa, kadang tidak, kadang lagi mood, kadang tidak, kadang lagi bersemangat, kadang tidak, sebulan bergairah, 2 bulan tidak, sama dengan tidak berdoa itu kawan. Sama dengan tidak berdoa. Nah, kita ini Ibu Bapak harus menyadari, kalau kita tidak konsisten dalam berdoa, kita tidak disiplin, tidak menjadikan doa ini menjadi gaya hidup, dan kita tidak terus-menerus hidup dalam doa Bapak Ibu, maka kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan serta keadaan-keadaan yang hanya bisa dijawab, diselesaikan melalui doa.
Hal-hal ini akan terus mewarnai kehidupan kita. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan diskusi. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kemampuan pengetahuan kita mengelola situasi, mengantisipasi, dan lain sebagainya. Tidak semua permasalahan, bahkan tantangan serta situasi-situasi yang ada, kita bisa selesaikan, kita bisa tangani dengan gelar-gelar yang kita peroleh, pengalaman-pengalaman yang kita peroleh, dan lain sebagainya. Saudara bisa saja berbicara banyak tentang persoalan saudara pada orang lain. Saudara bisa saja berdiskusi, saudara bisa saja berharap, saudara bisa saja berpikir tentang sesuatu, tentang solusi. Tetapi berbicara pada seseorang, berharap, bahkan juga berdiskusi dengan sahabat-sahabat, itu bukan kegiatan doa. Itu bukan bagian dari doa. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak heran ada masalah-masalah yang tidak bisa kita atasi, kita hadapi. Karena tidak semua persoalan masalah itu selesai dengan diskusi, dengan bertukar pikiran, dengan kita berpikir, mengantisipasi, dengan kita berbicara. Tidak semua persoalan bisa ditangani dengan hal-hal ini. Ada kalanya persoalan-persoalan tertentu itu hanya bisa dijawab dengan doa. Ada kalanya situasi-situasi tertentu itu hanya bisa diatasi, ditangani kalau dengan doa. Karenanya ayo ibu bapak, teruslah berdoa secara konsisten. Boleh katakan amin? Saya berharap rekan-rekan yang sudah tergabung terus menerus konsisten dalam doa. Setiap Senin 1 kali 1 minggu. Bahkan di gereja kita sudah punya komitmen bersama. Doa kita 20 menit setiap hari. Bangun terus. Konsisten ibu bapak. Kadang-kadang memang ngantuk, berat bawanya. Saudara nggak harus berdoa di pukul 5 pagi dini hari. Atur waktu saudara di mana bisa punya waktu yang intim dengan Kristus. Saudara bisa menikmati quality time with your father, your God Father. Ya saudara bisa mengatur waktu-waktu tersebut Bapak Ibu Saudara-saudara. Pilih waktunya di mana, jelang tidur kah, bangun tidur kah, atau saat lagi santai, saat lagi rehat, istirahat. Saudara yang mengetahui. Tidak ada aturan pukul atau jam-jam tertentu untuk kita doanya didengar Tuhan lebih cepat. Tidak. Yang penting saudara punya quality time with your God. Itu yang penting Bapak Ibu. Saudara bisa menikmati kasih-Nya, memanjatkan syukur kepada Dia. Yang ketiga, yang terakhir Ibu Bapak, berdoa sesuai dengan prinsip berdoa itu. Yang ketiga adalah tidak memiliki motif yang keliru. Nah, dengar baik, saya baca ayat 3. Tidak memiliki motif yang keliru. Ayat 3 kalimatnya berbunyi begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan kalimatnya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Artinya seseorang yang berdoa disertai dengan motif yang keliru bertentangan dengan prinsip berdoa yang benar Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa jangan ada motivasi apapun, karena bagaimanapun kalau ini yang terjadi, yang ada, doa itu pasti salah. Oleh karena itu saudara-saudara, motif itu penting. Motif kita melakukan sesuatu itu penting, termasuk motif dalam berdoa. Berbicara mengenai motif, motif itu adalah alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Alasan kenapa kita berdoa. Motif itu berbicara tentang mengapa. Ada apa. Itulah motif. Apa di balik doa itu? Ada apa di balik doa yang kita lakukan itu? Jadi dalam berdoa, ibu bapak, dengar baik kawan. Dalam berdoa, alasan mengapa kita berdoa itu jauh lebih penting daripada ucapan-ucapan yang kita panjatkan melalui doa. Motif itu jauh lebih penting. Karenanya saudara-saudara harus bisa menangani yang namanya motif.
pastikan tidak ada motif yang keliru. Tidak ada motif yang membungkus atau yang mendorong kenapa kita berdoa. Supaya aku kelihatan rajin, agamawi, supaya aku kelihatan memang orang yang taat. Ya itu namanya orang yang munafik, kata Matius pasal 6 itu. Ya supaya dilihat orang. Ya berdoalah aku supaya didengar suamiku keinginanku. Lalu dia berdoa kuat-kuat di samping suaminya. Bapak, aku butuh uang, berkat untuk menangani persoalan ini. Kirimkan berkatmu. Sebenarnya tujuannya adalah supaya suaminya dengar. Dia doa sama seperti seorang anak. Dia masuk dalam doa kuat-kuat. Tuhan, aku butuh sepatu baru, berikan padaku sepatu. Tujuannya adalah supaya bapaknya dengar. Lalu kemudian begitu dia amin, bapaknya datang masuk ke kamarnya. Aku doamu sudah dijawab, ini beli sepatu nanti. Motifnya apa? Nah itu penting. Jangan keliru ibu bapak. Tuhan selalu menunggu kita untuk mengajukan permintaan kepada Dia. Tuhan selalu menunggu kita. Makanya dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 itu disampaikan, mintalah maka akan diberikan kepada. Tuhan menunggu sesuatu, kita meminta daripadanya. Tetapi motif kita menjadi penting. Kalau emosi saudara tidak stabil Pak sepanjang hari, atau mulai saudara tidak stabil emosinya, suasana perasaan saudara tidak stabil, nggak tahu kenapa tiba-tiba suasana perasaan saudara tidak stabil, bawahnya marah, pengen meledak, salahkan siapa-siapa. Kalau itu terjadi, dengar, stop kegiatan saudara sebentar. Cobalah berdoa. Saya yakin begitu saudara berdoa, saudara akan melihat suasana perasaan saudara tiba-tiba berubah. Hati saudara tiba-tiba lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Tidak lagi menjengkelkan dan lain sebagainya. Kalau saudara ketemu ada orang yang nyebelin, tingkahnya menjengkelkan, kata-katanya, kalimatnya, bahkan perbuatan-perbuatannya melukai. Jangan-jangan ini orang tergolong orang yang kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tak berdoa. Ayo, makanya kadang dia baik, tiba-tiba kadang meledak. Nggak tahu kenapa. Nggak ada badai, nggak ada topeng, gua ngamuk bawahnya. Kayak ngidam gitu. Tiba-tiba nyebelin, Bapak Ibu, jengkelin. Nah ayo, ini mesti dijaga. Makanya stabil doanya. Doa saya, apa yang saya bagikan, berdoa sesuai dengan prinsip berdoa ini, menolong saudara bagaimana harus mempersiapkan diri ketika saudara berdoa. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa bersama-sama sekarang. Prinsip-prinsip berdoa sudah saya bagikan kepada saudara, dan saya berharap kita mulai menyesuaikan posisi atau prinsip tatkala kita menghampiri Tuhan dalam berdoa setiap harinya nanti.